Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis dan perencanaan strategis dengan menggunakan metode Anita Kasidi pada studi kasus toko Senja Kosmetik yang merupakan sebuah UMKM retail kosmetik di Karawang. Fokus presentasi kami adalah menjelaskan kondisi bisnis dan sistem yang berjalan, mengidentifikasi gap utama, menetapkan arah pengembangan sistem, serta memberikan rekomendasi implementasi dalam bentuk roadmap. Tujuannya sederhana, yaitu memastikan toko Senja Kosmetik memiliki strategi sistem informasi atau teknologi informasi yang realistis, terukur, terstruktur, dan mampu meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Dengan begitu, presentasi ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang urgensi transformasi digital, prioritas pengembangan, dan kode langkah strategis yang harus dilakukan oleh Senja Kosmetik ke depan. Tapi sebelum membahas lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan satu kelompok saya. Boleh di next, Fadilah, slide-nya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 sebelumnya dengan anggota Alivia Nurhuda, Fadila Nurlutfah, Fauzan Farhan Gayo, Nisrina Dwi Devinasari, Rizka Amania, Yuka Natasha Aji, dan saya sendiri Sri Novela Putri Ramadhani. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya langsung saja saya serahkan ke rekan saya. Silahkan. Baik, nah pada awalnya kita ini tuh bisa lihat bahwa UMKM di sektor kosmetik ini semakin terdigitalisasi dan persaingannya juga terus meningkat. Konsumen kini lebih banyak berbelanja melalui marketplace kayak TikTok Shop, kemudian Shopee, dan juga Tokopedia sehingga pelaku usaha itu harus mampu menyesuaikan diri dengan pola belanja digital saat ini. Nah, toko Senja Kosmetik sudah berupaya nih buat ngikutin adanya perkembangan tersebut dengan berjualan di toko fisik sekaligus di marketplace dan juga memanfaatkan media sosial untuk promosi. Namun, operasional di belakangnya ternyata masih mengandalkan proses yang manual dan sistemnya juga terpisah. Antara toko fisik dan juga marketplace sering tidak sinkron, kemudian resiko overselling muncul dan laporan penjualan menjadi lambat karena datanya tersebar di banyak tempat. Situasi ini menunjukkan kebutuhan penting kalau misalkan senjata atau senja kosmetik ini memiliki sistem informasi yang harus lebih terintegrasi supaya operasionalnya itu bisa berjalan secara efisien dan juga akurat. Boleh di next? Nah, dari kondisi tersebut, kita ini tahu nih kalau misalkan digitalisasi udah berjalan, tapi belum ada yang nopang buat sistem yang benar-benar mendukung. Kita ini beralih pada beberapa permasalahan inti yang ada dan dihadapi oleh Senja Kosmetik saat ini. Kalau misalkan kita lihat lebih jauh, ada beberapa permasalahan nih. Salah satunya adalah pencatatan stok yang masih dilakukan secara manual, sehingga rawan terjadinya kesalahan dan sulit untuk dipantau secara real time. Marketplace yang digunakan juga nggak saling terhubung, di mana nyebabin resiko adanya overselling ketika stoknya itu nggak terupdate secara otomatis. Selain itu, nggak adanya juga dashboard penjualan membuat owner kesulitan mengambil keputusan cepat berbasis data. Proses pemenuhan pesanan pun jadi lambat dan tidak konsisten karena belum adanya alur kerja yang terstruktur. Di sisi lain, adanya keamanan akun marketplace dan juga pengelolaan data yang belum ditangani dengan baik sehingga resiko operasional ini muncul dan membesar. Nah, berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, strategi sistem informasi menjadi langkah yang diperlukan buat memperbaiki kondisi yang ada nih, supaya solusi yang disusunnya itu tepat dan juga terarah. Kita ini perlu adanya memahami tujuan dari penelitian. Boleh di next? Adapun tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ada penelitian ini bertujuan untuk menilai kondisi sistem informasi dan juga teknologi yang sedang berjalan. Kemudian, sehingga titik lemah dan juga peluang perbaikannya itu dapat teridentifikasi dengan jelas. Yang kedua, penelitian ini ingin mengidentifikasi kebutuhan informasi pada setiap fungsi bisnis seperti inventory, penjualan, pemasaran, hingga adanya pelaporan. Selain itu juga, penelitian ini tuh fokus untuk menyusun strategi sistem informasi untuk jangka 1 hingga 3 tahun yang selaras dengan kebutuhan dari bisnis Senja Kosmetik. Dan yang terakhir adalah penelitian ini akan merancang roadmap implementasi
yang realistis dan juga minim resiko sehingga hasilnya benar-benar bisa diterapin dan mampu meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan daya saing toko di era digital. Boleh di next? Oke, baik, saya izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Untuk poin pertama itu ada sistem informasi dan teknologi informasi. Pada bagian ini saya menjelaskan bahwa sistem informasi adalah sistem berbasis komputer yang membantu organisasi mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi utuh untuk mendukung keputusan bisnis. Keberhasilan sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan organisasi memanfaatkan data menjadi pengetahuan. Sementara itu, teknologi informasi mencakup seluruh perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data yang memungkinkan proses tersebut berjalan. Intinya, SI dan TI bekerja bersama untuk mendukung operasional dan strategi organisasi. Untuk poin kedua ada perencanaan strategi sistem informasi. Perencanaan strategi SI adalah proses yang memastikan pengembangan teknologi benar-benar selaras dengan tujuan bisnis. Di sini organisasi menentukan kebutuhan, menganalisis kondisi yang sudah ada, lalu menyusun prioritas aplikasi dan investasi TI. Tujuannya agar teknologi memberikan nilai strategis tidak hanya sekedar alat operasional. Poin selanjutnya ada sistem informasi dalam industri kosmetik. Pada industri kosmetik, sistem informasi banyak digunakan untuk personalisasi produk, pemasaran digital, dan pengolahan produksi. Contohnya penggunaan AI untuk rekomendasi produk, AR untuk virtual try-on, CRM untuk hubungan pelanggan, serta dashboard analitik untuk pengambilan keputusan. Namun, implementasinya tetap perlu memperhatikan privasi, tata kelola data, dan etika metodologi. Di poin keempat ada metode Anita Kasidi. Jadi metode ini membantu menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi SI atau TI melalui 4 fase, yaitu pada fase visioning, organisasi menetapkan arah dan visi, pada fase analisis, mengevaluasi kondisi internal dan eksternal, serta menemukan gap. Pada fase direction, fase ini merumuskan strategi dan prioritas SI atau TI. Terakhir ada fase recommendation yang menghasilkan rekomendasi implementasi, daftar proyek, serta langkah pelaksanaannya. Untuk poin kelima ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan untuk memahami posisi organisasi secara menyeluruh. Strengths adalah keunggulan internal, weakness adalah kelemahan yang perlu diperbaiki, opportunities adalah peluang dari luar, dan threats adalah ancaman lingkungan. Dengan memahami 4 aspek ini, organisasi dapat merancang strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Boleh di next. Pada poin keenam ada balance scorecard. Jadi balance scorecard ini mengukur kinerja organisasi melalui 4 perspektif. Perspektif keuangan melihat hasil finansial, perspektif pelanggan menilai keputusan, dan persepsi pelanggan. Selanjutnya ada perspektif proses internal mengukur efektivitas proses bisnis, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menilai kualitas SDM, inovasi, dan kemampuan beradaptasi. Dengan 4 perspektif ini, kinerja organisasi dapat dinilai secara lebih lengkap. Untuk poin ketujuh ada value chain analysis. Jadi value chain analysis ini merupakan analisis rantai nilai yang digunakan untuk menelusuri aktivitas utama dan pendukung dalam perusahaan. Dengan memetakan aktivitas seperti logistik, operasi pemasaran, dan servis, organisasi dapat melihat area yang menciptakan nilai terbesar dan bagian yang perlu ditingkatkan. Pendekatan ini membantu meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat keunggulan kompetitif. Poin selanjutnya ada IS Scorecard. Jadi IS Scorecard ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja SI atau TI dari 5 aspek. Ada aspek strategi, proses, SDM, infrastruktur teknis, dan aplikasi bisnis. Tiap aspek diberi skor sehingga organisasi dapat melihat mana yang sudah optimal dan mana yang masih membutuhkan peningkatan. Hasilnya menjadi dasar untuk menyusun strategi SI atau TI yang lebih tepat. Dan yang terakhir ada IS Scorecard. IS Scorecard ini digunakan untuk menilai kelayakan rancangan arsitektur. Penilaian dilakukan pada aspek bisnis, data application, dan teknologi arsitektur melalui kuesioner berskala 0 sampai 2. Skor akhir menunjukkan apakah rancangan sudah valid atau masih perlu diperbaikan. Jika hasilnya di atas 90%, rancangan dinilai layak untuk dijadikan dasar rekomendasi arsitektur enterprise. Boleh di next?
Mungkin untuk pemaparan selanjutnya dipersilahkan untuk Rizka. Baik, mungkin selanjutnya ya mengenai metode Anita Kasidi ini. Jadi di sini di metode ini kita menggunakan 4 fase. Yang pertama ada visioning, di mana di fase visioning ini kita akan memahami lebih jelas mengenai kebutuhan strategis dan juga SWOT atau kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu. Di kedua ada fase analisis, di mana di sini kita menilai kondisi eh, SI pada saat ini dan juga sebelumnya gitu, serta gap analisisnya bagaimana. Kemudian di fase ketiga itu mengenai direction, di mana di fase direction ini kita akan menentukan arah pengembangan teknologi informasinya akan dibawa kemana, dan yang terakhir adalah fase recommendation, yaitu menyusun roadmap implementation. Nah, untuk metode Anita Kasidi ini terdapat 4 fase yang utama yang bakal diterapin dalam studi kasus yang kita ambil, yaitu toko senja kosmetik. Boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya, pada bagian studi literatur ini, kami mempelajari berbagai konsep dan metode yang berkaitan dengan perencanaan strategi sistem informasi. Yang tujuannya ini adalah supaya analisis yang kami lakukan nanti punya dasar yang kuat dan sesuai dengan best practice. Dan juga kami menggunakan metode utama, yaitu metode Anita Cassidy, yang menjelaskan tahapan penyusunan strategi sistem informasi atau teknologi informasi. Yang mana metode ini penting karena fokusnya adalah menyelaraskan antara proses bisnis dan teknologi. Selain itu juga kami mempelajari beberapa konsep pendukung seperti sistem informasi, teknologi informasi, SWOT, value chain, balance scorecard, dan juga IS scorecard. Dan semua teori ini membantu kami buat memahami kondisi bisnis dari senja kosmetik dan menentukan strategi yang tepat. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu pengumpulan data. Jadi pada tahap ini kami mengumpulkan informasi langsung dari toko senja kosmetik supaya kami bisa memahami kondisi bisnis mereka secara nyata. Jadi kami melakukan wawancara secara informal dengan pemilik dan staf, lalu melakukan observasi langsung seperti pencatatan stok, transaksi, dan aktivitas operasional. Kami juga memonitor penjualan baik dari toko fisik maupun dari marketplace, serta mengumpulkan dokumentasi seperti laporan penjualan dan aktivitas sosial media. Dan dari semua data yang didapat, kami bisa mengidentifikasi beberapa hal penting, yaitu permasalahan bisnis yang muncul, kebutuhan informasi yang belum terpenuhi, dan kesenjangan antara proses yang berjalan sekarang dengan kondisi ideal yang seharusnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu implementasi, metode, dan pengujiannya. Jadi setelah mendapatkan data, kami mulai menerapkan metode Anita Cassidy yang terdiri dari 4 fase. Yang pertama itu visioning phase, di mana kami menganalisis kondisi internal dan eksternal seperti proses stok, transaksi pemasaran, dan marketplace. Dan output dari fase ini adalah rekomendasi awal terkait perbaikan proses bisnis dan identifikasi kebutuhan integrasi sistem. Lalu yang kedua ada analisis sampai transaksi, yang hasilnya berupa strategi awal pengembangan sistem informasi atau teknologi informasi berdasarkan gap antara kondisi berjalan dan juga kondisi ideal. Dan lanjut ke direction phase, yaitu hasil penyusunan arahan pengembangan sistem informasi atau teknologi informasi. Outputnya ini berupa usulan aplikasi infrastruktur teknologi
Oke, maaf saya lanjutkan. Jadi selanjutnya itu ada direction phase, yaitu fase penyusunan arahan pengembangan sistem informasi atau teknologi informasi, yang mana outputnya ini berupa usulan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi, perbaikan proses, pembagian peran IT sederhana, dan roadmap implementasi. Lalu yang terakhir yaitu recommendation phase, yaitu penyusunan dokumen perencanaan strategis final yang merangkum semua analisis dan rekomendasi sesuai metode KCD. Boleh di next. Jadi pada tahap terakhir, kami merangkum seluruh hasil dari keempat fase sebelumnya. Laporan yang kami susun berisi kondisi bisnis dan sistem informasi atau teknologi informasi saat ini. Hasil analisisnya menggunakan berbagai tools serta rekomendasi pengembangan sistem. Kami juga merumuskan aplikasi apa saja yang diperlukan, infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan, dan roadmap implementasinya. Dan di tahap ini memastikan bahwa semua rekomendasi yang kami berikan sudah selaras dengan tujuan bisnis hingga kosmetik, kebutuhan informasinya, dan juga kemampuan teknologi yang mereka butuhkan. Oke, baik. Selanjutnya pada tahap visioning ya. Jadi analisis ini dilakukan buat memahami posisi toko senja kosmetik saat ini dan bagaimana sih arah pengembangannya yang bakal dicapai. Dimulai dari analisis SWOT atau SWOT, jadi terlihat bahwa toko ini tuh memiliki kekuatan pada reputasi publik atau produk, kemudian pelanggan yang cukup loyal, serta aktivitas digital yang aktif di sosial media. Namun, toko ini tuh masih menghadapi beberapa kelemahan, kayak pencatatan stok dan juga transaksi yang masih manual, kemudian data operasional yang tersebar, serta resiko dari overselling. Nah, dari sisi opportunity atau peluang pertumbuhan marketplace dan juga tersedianya solusi POS atau integrator dengan biaya yang terjangkau menjadi kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Nah, sementara itu dari segi ancaman yang perlu diwaspadai meliputi adanya persaingan yang semakin ketat, kemudian perubahan kebijakan marketplace, dan juga adanya resiko human error pada saat proses atau dalam proses yang manual. Oke, mungkin selanjutnya bisa langsung masuk ke value chain analysis. Selanjutnya ada value chain analysis. Di sini ada primary. Kalau di bagian primary itu ada inbound logistik, operasi toko, outbound pemasaran, dan layanan. Kalau di bagian support ada procurement, HR, dan teknologi serta infrastruktur. Oke, selanjutnya ada balance scorecard analysis. Eh, di sini kami memetakan strategi sistem informasi itu melalui 4 perspektif utama, yaitu ada finansial, customer, internal business, dan learning and growth. Yang pertama itu keuangan. Masalah utamanya itu eh, banyak kerugian akibat selisih stok dan barang kadaluarsa. Goalnya itu mengurangi stok loss dan memaksimalkan perputaran aset. Nah, untuk solusi sistemnya, yaitu kami mengusulkan sistem laporan digital keuangan otomatis dan fitur inventory tracking yang dilengkapi notifikasi kadaluarsa. Jadi, tidak ada lagi uang yang hilang karena barang rusak atau barang hilang yang tak terlacak. Selanjutnya, dari customer perspektif, yaitu kepuasan customer. Isu yang sering terjadi ini adalah pembatalan pesanan karena stok di sistem ada, tapi barang fisiknya itu nggak ada. Nah, goalnya itu untuk meminimalkan komplain dan mempercepat pengiriman. Untuk solusi sistemnya, kami membutuhkan marketplace integrator untuk sinkronisasi stok otomatis dan fitur cetak resi otomatis. Nah, ini akan memastikan apa yang dilihat pelanggan di online sesuai dengan stok di gudang. Selanjutnya ada internal business perspective, yaitu di sini kita bicara tentang soal operasional harian. Nah, goalnya itu mengintegrasikan toko offline dan online serta mengurangi human error saat packing. Untuk solusi sistemnya, yaitu post integrasi atau omnichannel dan penggunaan barcode scanning system. Dengan barcode, kesalahan manusia dalam input data atau salah ambil barang bisa ditekan hingga mendekati nol. Lalu yang terakhir ada learning and growth perspective.
Nah, goalnya sendiri untuk meningkatkan kompetensi staff dan menjamin keamanan data. Untuk solusi sistemnya, sistem akan dilengkapi SOP digital atau knowledge base agar staff mudah belajar serta fitur keamanan seperti role-based access control dan auto backup. Nah, untuk selanjutnya ada key business requirement. Yang pertama itu ada integrasi saluran penjualan. Nah, kebutuhan mendesak untuk menghubungkan proses penjualan di toko fisik dengan berbagai marketplace dalam satu sistem terpusat guna menghilangkan risiko ketidaksinkronan data. Yang kedua ada otomatisasi pengelolaan inventory. Nah, jadi dibutuhkan mekanisme pengelolaan stok yang dapat memperbarui jumlah persediaan secara otomatis dan real time saat terjadi transaksi untuk mengurangi kejadian overselling atau kehilangan stok akibat penjualan manual. Lalu yang ketiga ada sentralisasi data dan pelaporan. Nah, jadi ini kebutuhannya itu akan satu pusat data atau repository yang menyatukan data pelanggan, transaksi, dan keuangan yang selama ini tersebar guna memudahkan pemilik dalam menganalisis performa bisnis. Yang terakhir, yang keempat itu ada efisiensi operasional pemenuhan pesanan, yaitu peningkatan kecepatan dan akurasi dalam proses penyiapan barang hingga pengiriman untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing untuk menghadapi kompetitor. Lalu di sini ada business process improvement. Yang pertama itu fungsi sinkronisasi. Boleh slide-nya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada business process improvement. Terdiri dari 4, yaitu ada fungsi sinkronisasi stok otomatis. Yang kedua ada fungsi dashboard monitoring eksekutif. Yang ketiga ada digitalisasi proses purchase order. Yang keempat ada optimalisasi alur packing dengan barcode scanning. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya fase analisis. Fase analisis merupakan tahap untuk memahami secara menyeluruh kondisi organisasi, terutama terkait proses bisnis, kebutuhan informasi, serta kinerja sistem dan teknologi yang sedang berjalan. Tujuan utamanya untuk mengidentifikasi celah antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang dibutuhkan untuk mendukung strategi bisnis. Lalu proses bisnis ASIS, manajemen stok manual terpisah, prosesan pemesanan marketplace belum terintegrasi, pembelian barang dan pelaporan keuangan masih manual, data operasional tidak terpusat, sehingga sulit analisis dan forecasting. Lalu analisis gap, sistem tidak terintegrasi, data tersebar, proses manual. To be, sistem terpadu yang menyatukan pos, inventory, marketplace, laporan keuangan. Gap, kebutuhan utama pada integrasi proses bisnis inti dan otomatisasi. Lalu SWOT dalam teknologi informasi, weakness dan threats. Weakness, tidak ada sistem terintegrasi, catatan manual, lambat, rawan error, sinkronisasi stok tidak real time, keamanan akun atau backup tidak terkelola, threats, human error dan risiko overselling, komplain pelanggan meningkat, ancaman keamanan akun marketplace, risiko TI utama, operasional, ketidaksinkronan data dan kesalahan pencatatan, data potensi kehilangan data dan akses, kompetitif, kinerja operasional. Oke, yang selanjutnya adalah fase direction, di mana fase direction ini merupakan tahap penetapan dari arah strategis pengembangan sistem informasi untuk toko Senja Kosmetik. Nah, arah dari penyusunan ini yaitu berdasarkan analisis visioning dan juga analisis sebelumnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan integrasi data, efisiensi operasional, serta kesiapan organisasi dalam menerapkan teknologi baru. Nah, untuk usulan yang pertama yaitu ada usulan bisnis application di mana aplikasi bisnis yang dibutuhkan toko sendiri yaitu yang pertama ada pos dan inventory terintegrasi di mana tujuannya sendiri yaitu untuk mencatat transaksi dan juga stok otomatis, mencegah selisih dan juga overselling. Lalu yang selanjutnya ada marketplace integrator atau di sini menggunakan Shopee, Tokopedia dan juga TikTok. Tujuannya yaitu untuk menyatukan stok dan juga pesanan dari seluruh marketplace secara real time. Lalu yang selanjutnya ada sistem purchase order atau PO, di mana pembelian barang ke supplier itu nantinya akan jauh lebih rapi dan juga terdokumentasi. Lalu ada sistem fulfillment untuk mengatur packing, label, dan juga pengiriman agar lebih cepat dan juga tepat. Lalu yang selanjutnya ada dashboard owner, di mana fungsinya sendiri untuk menampilkan penjualan, kinerja produk, dan juga KPI secara langsung. Lalu yang selanjutnya ada modul customer service atau help desk, di mana tujuannya yaitu untuk mengelola chat, komplain, dan juga riwayat pelanggan.
Dan yang terakhir ada role based access untuk membatasi akses pengguna secara sesuai perannya masing-masing agar lebih aman. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Supaya stok antar marketplace dan juga toko fisik itu sinkron. Pesanan bisa langsung masuk secara otomatis tanpa input ulang. Proses pembelian barang juga menjadi lebih rapi, packing jadi lebih cepat dan juga minim error. Owner juga bisa memantau performa secara real time, customer service juga lebih tertata, dan tentunya keamanan akses pengguna jauh lebih terkontrol. Lalu yang selanjutnya ada usulan IT infrastruktur. Untuk infrastruktur yang diusulkan, yang pertama yaitu ada jaringan internet yang stabil, cloud storage, perangkat POS seperti PC, kasir, barcode scanner, dan juga printer stroke. Lalu yang selanjutnya ada perangkat admin, printer label, dan sistem keamanan TI seperti MFA dan juga backup rutin. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Karena untuk menjalankan integrasi marketplace, POS, dan juga dashboard, sehingga memerlukan jaringan serta perangkat yang stabil. Selain itu, cloud storage dan juga keamanan TI itu penting untuk melindungi data transaksi, stok, dan akun marketplace yang menjadi aset kritis dari tokonya. Lalu yang selanjutnya ada IT organization. Nah, di sini ada pembagian peran dan juga fungsi TI. Yang pertama yaitu owner atau decision maker, yang tujuannya sendiri ya atau tugasnya sendiri yaitu menentukan arah pengembangan SI ataupun TI dan juga persetujuan investasi. Lalu ada admin operasional untuk mengelola SKU, stok, marketplace, dan juga input harian. Lalu ada admin keuangan untuk merekap transaksi, rekonsiliasi marketplace, dan juga membuat laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya ada PIC IT atau sistem koordinator. Tugasnya sendiri yaitu untuk meng-setup sistem, akun, membackup keamanan, dan juga troubleshooting. Lalu ada kasir untuk menginput transaksi harian via POS, dan juga yang terakhir ada staf gudang atau packer untuk mengelola stok, menerima barang, memaking, dan juga melakukan pengiriman. Nah, kenapa ini semua dibutuhkan? Karena pembagian peran ini untuk memastikan bahwa setiap fungsi SI ataupun TI nantinya mempunyai penanggung jawabnya yang jelas, mulai dari pengelolaan stok, transaksi, keamanan akun, hingga laporan. Dengan demikian, strukturnya itu juga menjadi lebih rapi, proses operasionalnya jauh lebih terkontrol, dan juga resiko human error-nya bisa ditekan. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah IT proses. Yang pertama ada change management, di mana tugasnya sendiri yaitu untuk mengatur perubahan harga, stok, dan juga konfigurasi sistem. Lalu ada incident management untuk penanganan error seperti stok mismatch, integrasi marketplace gagal, dan juga kegagalan lainnya. Lalu yang selanjutnya ada backup management untuk membackup data harian ataupun mingguan dengan menggunakan cloud ataupun local storage. Lalu yang selanjutnya ada access management untuk pengaturan hak akses untuk setiap perannya agar data menjadi lebih aman. Lalu yang terakhir ada maintenance rutin untuk mengupdate aplikasi, pengecekan perangkat, dan juga pembersihan data. Nah, dari setiap perubahan data, harga stok SKU, error integrasi, akses user, serta backup itu harus memiliki alur yang jelas agar operasional nantinya tetap stabil. Dan proses ini menjaga agar sistem tetap konsisten, aman, dan juga bebas dari gangguan, terutama karena Senja sendiri kan mengandalkan banyak platform digital. Lalu yang selanjutnya ada PC specification. Untuk spesifik perangkat yang diusulkan, yaitu yang pertama ada PC kasir dengan i3 ataupun R3 dengan RAM 4 sampai 8 GB. Lalu ada PC admin yaitu dengan spesifikasi i5 atau R5 dengan RAM 8 sampai 16 GB serta smartphone gudang yang mendukung scanning barcode. Nah, spesifikasi ini memastikan perangkat itu cukup kuat untuk menjalankan POS, integrator marketplace, pembuatan laporan, serta proses packaging tanpa lag. Nah,
perangkat yang tepat untuk membantu mempercepat pekerjaan, meminimalkan kesalahan, dan juga tentunya dapat mendukung operasional berbasis digital. Nah, seluruh usulan SI ataupun TI ini direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi dan juga kerapihan operasional dari toko senja, terutama dalam pengelolaan stok, penjualan, dan juga aktivitas marketplace. Dengan sistem ini, maka akan jauh lebih terintegrasi baik data yang lebih akurat, proses yang menjadi lebih cepat, dan juga resiko human error dapat berkurang secara signifikan. Harapannya penerapan SI ataupun TI ini mampu membantu toko senja dalam memberikan layanan yang lebih baik lagi, mengambil keputusan berbasis data, serta memperkuat daya saing agar bisnisnya nanti dapat bertumbuh lebih stabil dan juga berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada fase recommendation. Nah, fase recommendation ini kami menyusun prinsip implementasi agar pengembangan SI dan juga TI-nya berjalan terarah dan minim resiko. Yang pertama itu ada seluruh proyek dilakukan secara bertahap. Urutannya dimulai dari quick wins, lalu integrasi inti, baru kemudian optimalisasi. Tujuannya untuk mengamankan masalah terbesar terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap integrasi. Nah, yang kedua yaitu proses implementasi dilakukan dengan meminimalkan gangguan operasional. Artinya sistem baru diuji dalam mode pilot dan berjalan paralel terlebih dahulu sebelum dilakukan cut over secara penuh. Yang ketiga itu keputusan akhir dalam setiap fase berada di tangannya si owner. Ini memastikan anggaran, prioritas, dan perubahan proses bisnis berjalan sesuai kapasitas dan juga strategi usaha. Yang terakhir, pendekatan implementasi menggunakan kombinasi vendor SaaS dan PIC IT internal. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa rekomendasi proyek untuk toko senja kosmetik. Nah, rekomendasi proyek ini dibagi menjadi 6 area utama yang saling terkait tentunya. Yang pertama yaitu stabilisasi dan pengamanan akun. Ini adalah fondasi awal, semua akses marketplace dan post harus dipisahkan berdasarkan peran, dilengkapi MFA, dan juga memiliki SOP backupnya. Yang kedua, implementasi post dan inventory terintegrasi. Ini untuk menghilangkan pencatatan manual, menurunkan human error, serta memastikan sinkronisasi stok secara real time. Yang ketiga, integrasi marketplace secara omni-channel. Nah, sistem akan menarik order otomatis dari Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok sekaligus mengurangi resiko overselling. Yang keempat, digitalisasi PO dan manajemen supplier. Pembelian yang sebelumnya tidak terkontrol diarahkan melalui proses PO yang terstandar tentunya. Yang kelima, optimalisasi fulfillment berbasis barcode untuk mengurangi kesalahan pengepakan dan mempercepat proses pengiriman. Yang keenam, ada otomatisasi laporan dan forecasting untuk membantu owner mengambil keputusan berbasis data. Proyek-proyek ini disusun agar saling melengkapi dan mendukung roadmap selama 36 bulan kemudian. Next. Nah, kita di sini akan membahas tentang roadmap implementasi selama 36 bulan yang tadi sudah saya mention sedikit. Roadmap ini menggambarkan urutan implementasi proyek selama 36 bulan. Setiap proyek ditempatkan pada fase waktu berdasarkan tingkat urgensi, kompleksitas, dan dependensi antar modulnya. Nah, di sini pada bulan 1-3 fokus utamanya adalah stabilisasi akun dan keamanan. Ini langkah kritis untuk mengurangi resiko operasional sebelum sistem lain diintegrasikan tentunya. Lalu pada bulan 4 hingga bulan 12 proyek beralih ke implementasi POS dan integrasi marketplace. Dua proyek ini menjadi inti transformasi operasional karena memastikan bahwa data penjualan dan stok dari seluruh channel masuk ke satu sistem yang sama. Nah, memasuki bulan 13 sampai bulan ke-21, fokusnya adalah penguatan proses procurement dan fulfillment system. Sistem PO ini atau sistem PO digital dan barcode fulfillment dikerjakan pada periode ini agar alur barang masuk dan alur barang keluar menjadi lebih rapi dan juga terkontrol.
Selanjutnya, pada bulan ke-22 hingga ke-30 dilakukan otomasi laporan keuangan dan sinkronisasi data untuk memudahkan monitoring performa bisnis. Dan yang terakhir, pada bulan 31 hingga bulan 36, pengembangan diarahkan ke fungsi lanjutan seperti forecasting, loyalty program, dan continuous improvement. Fase ini memastikan bahwa toko tidak hanya stabil secara operasional, tetapi juga mampu scaling dan meningkatkan retensi pelanggan. Nah, secara keseluruhan, roadmap ini dibuat bertahap agar risiko implementasinya itu rendah, alur operasional tetap berjalan, dan setiap modul memberikan dampak nyata terhadap efisiensi bisnis. Next. Slide selanjutnya akan membahas tentang testing dan change management. Nah, tahap testing dan manajemen perubahan memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan sebelum akhirnya nanti sistem berjalan secara go live. Pertama, dilakukan dulu functional testing, integration testing, dan user accepted testing untuk memastikan seluruh alur mulai dari transaksi, sinkronisasi stok, hingga fulfillment bekerja tanpa error. Setelah itu dilanjutkan dengan pilot run secara paralel untuk meminimalkan risiko saat nanti cut over. Kedua, pelatihan dilakukan bertahap sesuai peran. Ada kasir, admin, dan juga staf gudang. Setiap perannya mendapatkan materi khusus sesuai dengan proses yang mereka jalankan nantinya di sistem tersebut. Dan yang ketiga, ada SOP digital disiapkan sebagai panduan harian dan ditunjuk satu persatu satu super unit per shift yang bertanggung jawab membantu staf lain dalam penggunaan sistem. Dan yang terakhir atau yang keempat, monitoring intensif perlu dilakukan ya selama 8 minggu awal. Seluruh error, exception, atau kendala operasional selalu dicatat dan nantinya akan ditindaklanjuti atau diperbaiki secara cepat untuk memastikan adopsi berjalan secara lancar. Next. Oke, kita sudah masuk ke bagian kesimpulan dari keseluruhan penjelasan yang tadi sudah teman-teman saya jelaskan dari mulai fase visioning, fase analisis, direction, dan akhirnya tadi pada fase recommendation. Kami mengambil kesimpulan bahwa analisis menunjukkan bahwa toko senja kosmetik membutuhkan transformasi sistem informasi atau teknologi informasi karena proses kritis seperti pencatatan stok, pesanan marketplace, dan pelaporan masih berjalan manual. Kondisi ini menimbulkan gap yang signifikan dan berdampak pada efisiensi, akurasi, dan juga kualitas layanan. Perencanaan strategis selama 36 bulan memberikan jalur implementasi yang jelas mulai dari stabilisasi akses, integrasi sistem inti, hingga otomasi dan pengembangan berbasis analitik. Implementasi sistem terintegrasi akan mengurangi kesalahan operasional, mempercepat proses, dan memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan skala bisnis. Nah, dengan penerapan SI atau TI yang dirancang sesuai kebutuhan di toko senja kosmetik, tentunya toko senja kosmetik dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi resiko, dan memperkuat daya saing di tengah tingginya dinamika pasar kosmetik. Next. Nah, tetapi dalam sebuah analisis yang sudah kita rancang, pastinya ada kekurangan-kekurangan di tiap fasenya. Nah, dari kami menyarankan pengembangan nantinya untuk kedepannya, yaitu dengan menjalankan roadmap-nya secara bertahap, lalu memprioritaskan integrasi stok dan marketplace karena itu adalah hal yang sangat krusial di sebuah toko retail, lalu menggunakan SOP digital dan bangun budaya kerja berbasis data tentunya supaya di kedepannya keputusannya itu berbasis secara analitis sesuai dengan datanya. Lalu perkuat keamanan akses dan juga backup karena ini tentunya penting ya dalam sebuah sistem. Lalu owner dan PIC IT harus aktif mengawal fase implementasinya, lalu evaluasi vendor secara berkala dan gunakan prototype sebelum go live secara penuh. Oke, baik. Next mungkin. Baik, mungkin segitu saja presentasi yang bisa kami sampaikan untuk pemaparan materi dari perencanaan strategi sistem informasi menggunakan metode Anita Kasidi pada studi kasus toko senja kosmetik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang kami ucapkan ataupun yang selama ini kami lakukan gitu. Dari kami sekian, mohon maaf saya mewakili kelompok 3. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.